Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pintar kelas 4. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman di pembelajaran ketiga. Segera kita mulai pembahasannya. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakia. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakia atau biasa disebut terumba bakwa di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Nah, kamu bisa mencoba permainan tradisional bakia ini dengan teman-temanmu ya. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan. Sekarang coba kita buat peta pikiran tentang indera pendengar seperti di buku kalian di halaman 103 tentang bagian-bagian telinga, cara kerja, fungsi, dan perawatannya. Bagian-bagian telinga yang pertama, telinga luar, terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran. Kemudian telinga tengah. Di telinga tengah ini terdapat gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Kemudian telinga dalam, terdapat tingkap corong atau oval, tingkap bundar, koklea, dan saluran setengah lingkaran. Kita lanjutkan dengan cara kerja telinga. Suara yang ditangkap daun telinga masuk ke liang telinga menggetarkan gendang telinga. Getaran pada gendang telinga diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak. Di otak inilah getaran diterjemahkan sebagai bunyi atau suara. Fungsi telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengar dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kita lanjutkan sekarang tentang cara perawatan telinga. Yang pertama, menjaga kebersihan telinga. Kita harus sering membersihkan daun telinga dan lubang telinga. Gunakan alat pembersih telinga yang tumpul seperti cotton bud atau tisu. Kita tidak boleh menggunakan benda tajam dan keras karena bisa melukai telinga. Yang kedua, menjaga telinga agar tetap kering. Telinga yang selalu basah atau sering kemasukan air dapat mengganggu fungsi telinga. Berikutnya, menghindari suara yang terlalu keras. Tutuplah telinga ketika mendengar suara yang sangat keras karena dapat merusak gendang telinga. Hindari menggunakan headset yang terlalu sering karena juga dapat mengganggu fungsi telinga. Dan cara perawatan telinga yang keempat adalah memeriksakan telinga ke dokter. Minimal 6 bulan sekali kita harus memeriksakan telinga ke dokter. Dokter akan memeriksa kesehatan telinga kita dan membersihkan kotoran telinga yang telah mengering. Nah, itulah tadi bagian-bagian telinga, cara kerja, fungsi, dan perawatannya. Sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru gabung, silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat pintar, coba sekarang kamu lakukan percobaan tentang sumber bunyi. Tahukah kamu apakah sumber bunyi itu?
Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, sekarang lakukan percobaan dengan mengikuti petunjuk di bukumu di halaman 104. Setelah selesai melakukan percobaan, buatlah laporan seperti contoh berikut ini. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Cerita yang berjudul tong sampah gotong royong ini terdiri dari 3 paragraf. Kalian bisa membacanya di buku kalian masing-masing ya. Yuk sekarang kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah warga berkumpul di lapangan, dan gagasan pendukungnya peralatan yang dibawa warga. Kemudian paragraf kedua, gagasan pokoknya warga bergotong royong, sedangkan gagasan pendukungnya mereka saling membantu. Dan di paragraf terakhir, yaitu paragraf ketiga, gagasan pokoknya tong sampah siap dihias, gagasan pendukungnya membuat pola hiasan keranjang sampah yang cantik. Nah, itulah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong.